Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sebelum berita berdelapan kita mulai, kami ada info menarik loh, yaitu kami lagi ada promo DP 1 juta sampai akad. Nah, promo ini hanya berlaku untuk bulan Juni 2021 ini saja loh teman-teman. Nah, untuk info unit yang tersedia hanya tinggal 49 unit lagi loh. Oleh sebab itu, ayo buruan booking sebelum promonya kehabisan. Nah, untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa berkunjung ke IG kami, yaitu @griasavana. Info linknya ada di description box. Nah, teman-teman, selamat menyaksikan berita pukul 8 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di sini dengan saya Muslim dalam acara berdelapan pada hari ini Kamis tanggal 24 Juni 2021. Nah teman-teman, langsung saja untuk berita pertama kita kutip dari kompas.com, yaitu tentang penggabungan kartu prabayar simpati, kartu as, dan loop menjadi Telkomsel Prabayar. Nah, bagaimana nasib pelanggan? Operator seluler Telkomsel melebur ketiga produk prabayar miliknya, yakni simpati, kartu as, dan loop menjadi satu nama, yaitu Telkomsel Prabayar. Penggabungan ini merupakan strategi untuk menyederhanakan merek. Nah, Denny sebagai Corporate Communication Telkomsel mengungkapkan pelanggan lama dari merek simpati, kartu as, dan loop tak perlu risau. Pasalnya, meski sudah digabung, nomor pelanggan lama masih dapat digunakan seperti biasa. Nah, bedanya, Denny melanjutkan, kini pelanggan dari 3 layanan prabayar Telkom tersebut selanjutnya akan berada dalam naungan satu merek baru, yaitu Telkomsel Prabayar. Meskipun sudah digabungkan, para calon pelanggan prabayar baru masih bisa memilih untuk membeli kartu perdana di bawah merek simpati, kartu as, maupun loop, bukan merek Telkomsel Prabayar. Nah, selain penggabungan merek simpati, kartu as, serta loop menjadi Telkomsel Prabayar, Telkomsel juga turut mengubah nama layanan pasca bayar kartu Halo menjadi Telkomsel Halo. Nah, jadi itu perkembangan update dari Telkomsel yang melebur 3 mereknya, yaitu simpati, kartu as, serta loop menjadi menjadi Telkomsel Prabayar. Namun tidak merubah sistem di dalamnya, tetap seperti biasa, cuma hanya penggabungan namanya saja. Nah teman-teman, untuk berita kedua, kali ini kita kutip dari konten.co.id, yaitu tentang isu membuat SIM dan SKCK harus membawa bukti sudah divaksin. Nah, ini keterangan kepolisian. Beberapa waktu terakhir beredar informasi di media sosial mengenai syarat baru dalam membuat SIM dan SKCK, harus melampirkan surat keterangan vaksinasi COVID-19. Korlantas Polri menegaskan bahwa informasi itu tidak benar alias hoax. Pasalnya hingga saat ini belum ada pengumuman atau putusan resmi dari Kepolisian Republik Indonesia untuk nambah syarat terkait tentang itu, sehingga bagi pengaju tidak perlu khawatir. Nah, demikian dikatakan oleh Subdirektorat SIM Korlantas Polri Jati Utomo dalam keterangan tertulisnya pada hari Senin. Informasi di medsos itu hoax, jangan percaya, kata dia. Jati menyayangkan beredarnya kabar hoax tersebut. Lagi pula belum semua warga Indonesia divaksin COVID-19, sehingga kebijakan itu tak mungkin diberlakukan. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan isu tentang untuk pengurusan SIM maupun SKCK harus divaksinasi dulu, kalau tidak ada surat rekomendasi vaksin tidak bisa mengurus SIM. Nah, Polri menegaskan dalam hal ini berita tersebut adalah hoax.
Nah, bagi teman-teman yang akan mengurus SIM atau SKCK itu tanpa surat vaksinasi pun teman-teman bisa mengurusnya. Baik teman-teman, untuk berita ketiga ini masih terkait tentang COVID-19. Namun beritanya ini tentang pembebasan masker. Nah, jadi ada 7 negara yang sudah bebas masker. Nah, berita ini kita kutip dari bisnis.com ya teman-teman. Nah, di saat Indonesia saat ini tengah berjuang untuk mengatasi lonjakan COVID-19, beberapa negara lain kini justru telah mendulang keberhasilan menangani virus tersebut. Wujud keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan masyarakat di negara tersebut yang tidak lagi mengenakan masker. Nah, berikut ini adalah negara-negara di mana orang-orang telah melepas maskernya. Yang pertama yaitu Amerika Serikat dalam langkah besar menuju kembali kehidupan pra-pandemi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan COVID di Amerika Serikat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak menggunakan masker. Nah, untuk bulan Mei ini penghentian panduan pengenakan masker untuk orang yang divaksinasi penuh. Nah, jadi kebijakan ini diberlakukan kepada orang yang telah divaksinasi penuh, dan itu mengizinkan mereka untuk berhenti memakai masker di luar ruangan, di keramaian, dan di sebagian besar pengaturan dalam ruangan. Nah, itu negara Amerika Serikat yang pertama, termasuk beberapa bulan belakangan termasuk negara yang paling banyak positif COVID-nya. Yang kedua yaitu Cina. Nah, tempat awal mulanya COVID-19 itu datang. Nah, Cina juga telah memperlakukan melepas masker di negaranya. Negara yang melaporkan kasus pertama COVID-19 ini juga menjadi yang pertama bebas masker. Nah, meskipun penggunaan masker diperlukan di semua tempat umum, pihak berwenang sekarang mengatakan orang tidak perlu melakukannya saat berada di luar ruangan. Nah, pertemuan publik atau ketika mereka berada di tempat-tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Nah, jadi tempat awal mula corona pun datang, sekarang sudah melepas masker. Yang ketiga yaitu Selandia Baru juga telah memberikan kebijakan untuk melepaskan masker bagi warganya. Yang keempat yaitu Israel yang menjadi negara pertama di dunia yang menyatakan dirinya bebas COVID pada April 2021 lalu. Nah, jadi Israel juga telah melepas masker setelah dinyatakan bebas COVID pada April lalu. Yang ketiga, negara Bhutan mampu memerangi jenis virus COVID baru, nah bahkan tanpa melakukan penguncian. Nah, varian baru pun negara Bhutan sudah mampu memeranginya tanpa melakukan penguncian, dan endingnya juga telah bebas masker. Yang terakhir yaitu Prancis. Nah, salah satu negara Eropa ini mengatakan akan mengakhiri kewajiban untuk memakai masker di luar dan atau di dalam ruangan. Nah, itu karena jumlah infeksi COVID turun dan upaya vaksinasi di negara tersebut meningkat. Nah, teman-teman, itulah 7 negara yang telah menurunkan atau memberikan kebijakan bebas masker kepada warganya. Dan kita berharap kepada negara Indonesia juga penyebaran COVID-nya semakin melandai dan semakin hari semakin sedikit. Dan kita juga akan menyusul negara mereka untuk bebas masker. Dan untuk syarat tersebut kita harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan kita berharap virus ini segera beranjak atau pergi dari negara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mungkin itu saja berita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali saya mendoakan kepada kita semua agar kegiatan kita pada hari ini berkah dari awal sampai akhir hendaknya, dan kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini saya izin mundur. Izinkan saya di sini izin undur diri. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.